Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada perkuliahan pertemuan yang ke-11 mata kuliah Terminologi Medis 1 ya. Pada kesempatan pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pada minggu lalu tentang komponen terminologi medis ya, yang terdiri dari prefiks, sufiks, dan root. Kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang beberapa komponen pada terminologi medis ini. Saya awali dengan aturan untuk menggunakan bentuk combining vowel atau combining form. Perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa bahwa dalam menggunakan terminologi medis ini perlu memperhatikan beberapa aturan-aturan yang memang harus dipatuhi oleh setiap penggunaan terminologi medis. Ya, yang pertama adalah penggabungan vokal digunakan ketika akhiran dimulai dengan konsonan. Misalnya ketika misal contoh adalah terminologi neur ya, neur kemudian digabungkan dengan combining vowel dengan huruf vokal O, neur menjadi neuro. Neuro ini berarti saraf. Ini misalkan digabungkan dengan sufiks plasti. Pleuroplasti ini berarti tindakan pembedahan untuk memperbaiki ya. Jadi neuro bila digabungkan dengan plasti, dengan sufiks plasti, maka dalam penggabungan vokal O yang digunakan, karena plasti dimulai dengan konsonan huruf P, maka neuroplasti adalah menjadi bentuk neuroplasti. Jadi adalah perbaikan bedah saraf atau neur yang berarti saraf dan plasti yang berarti atau bermakna perbaikan bedah. Dalam hal ini neuro kemudian ada plasti ya, membutuhkan huruf vokal O bila bertemu dengan sufiks konsonan atau misalkan di sini adalah huruf P pada plasti ya. Jadi akan digabungkan atau membutuhkan huruf vokal O pada combining vowel bila sufiksnya diawali dengan huruf konsonan. Aturan yang kedua, penggabungan vokal tidak digunakan ketika sufiks dimulai dengan vokal, misalkan huruf A, I, U, E, O ya. Jadi kebalikan seperti aturan pertama, bila sufiks diawali dengan huruf konsonan yang pertama tadi huruf P, huruf vokal dibutuhkan untuk menghubungkan atau menggandeng root. Aturan kedua sebaliknya, huruf vokal tidak digunakan saat menghubungkan dengan sufiks yang diawali dengan huruf vokal. Jadi huruf vokal ketemu dengan huruf vokal, maka huruf vokal untuk penggabungan atau combining vowel tidak diperlukan. Contohnya ketika neuro tadi bergabung dengan itis. Jadi huruf O di sini bertemu dengan sufiks I yang diawali dengan huruf vokal. Sehingga dalam penggabungannya ini tidak menjadi neuroitis tetapi menjadi neuritis. Sehingga huruf O tidak diperlukan kembali. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, penggabungan vokal digunakan ketika dua atau lebih root yang bergabung ya. Jadi huruf vokal diperlukan kembali bila ada dua root yang bergabung. Misalkan gastro dan enter ya. Gastro itu artinya lambung, enter itu artinya usus halus ya. Ini bila digabungkan menjadi gastroenteritis ya. Gastroenteritis ini huruf O masih bisa dipakai ya.
Ya, jadi ini ada 3 aturan yang wajib dipahami oleh teman-teman mahasiswa dalam memakai atau menggunakan terminologi medis ya. Kemudian sufik yang berhubungan dengan patologi ya. Patologi ya, ini pengucapan yang betul. Patologi merupakan ilmu atau studi yang mempelajari tentang semua penyakit ya. Jadi ini artinya penyakit dan logi artinya ilmu atau studi. Sufik yang berkaitan dengan patologi menggambarkan kondisi penyakit tertentu ya. Kemudian algia berarti rasa sakit dan penderitaan ya, algia. Jadi sama seperti dis ya, sakit ya, tapi algia rasa sakit yang berlebihan ya. Contohnya pada gastralgia ya, dikenal sebagai nyeri lambung ya, artinya ya, gastr itu lambung, algia berarti rasa sakit. Kemudian sufik dinia yang berarti nyeri juga ya, nyeri juga. Jadi misalkan di sini gastrodinia ya, gastrodinia berarti nyeri pada lambung ya. Meskipun dinia memiliki arti yang sama dengan algia, itu tidak digunakan seperti lazimnya. Jadi pengertiannya sama, hanya dinia itu jarang dipakai atau digunakan dalam praktek di pelayanan kesehatan sehari-hari. Lebih banyak menggunakan gastralgia, walaupun nanti juga sama artinya ya. Contoh beberapa komponen pada terminologi medis di sini adalah tonsilitis ya, tonsilitis. Tonsilitis karena bisa dilihat karena itis ini sufik yang diawali dengan huruf vokal, huruf i, maka combining vowel yang biasa menggunakan huruf vokal o tidak diperlukan, sehingga langsung digabungkan, tidak memerlukan huruf o, namanya adalah tonsilitis ya. Tonsil itu artinya organ tonsil ya, atau amandel yang bahasa kita pakai sehari-hari. Kemudian ditambah itis artinya peradangan, kemudian digabungkan menjadi tonsilitis, peradangan pada organ tonsil ya. Istilah tonsilitis dibuat dengan menambahkan sufik itis ke root, yaitu root yang dimaksud adalah tonsil ya. Ya, itis peradangan ya. Kemudian contoh yang lain lagi adalah gastritis, berarti peradangan pada lambung ya. Peradangan pada lambung, organ lambung. Kalau dipisahkan adalah gaster, itu artinya lambung, dan itis berarti peradangan. Kemudian malasia ya, malasia tulisannya, berarti jaringan yang abnormal. Contohnya arteriomalacia ya, pengucapannya nanti bisa diamati. Berarti jaringan yang abnormal pada dinding pembuluh darah, arteri ya. Jadi arterio ini menggunakan vokal o untuk menggabungkan ke sufiknya bermakna arteri, dan malasia berarti jaringan yang abnormal. Catatannya malasia lawannya adalah sklerosis. Nah, ini sklerosis. Tadi lawan dari malasia adalah pengerasan yang abnormal. Contohnya arteriosklerosis. Arteriosklerosis pengucapannya adalah pengerasan abnormal dari dinding arteri atau pembuluh arteri ya. Arterio berarti arteri, dan sklerosis berarti pengerasan yang abnormal, pengerasan yang tidak normal, tidak alami ya.
Ya, perhatikan bahwa sklerosis merupakan kebalikan atau lawan kata dari malasia. Ya, tadi kita sudah bahas tentang malasia. Kemudian megali. Megali ini kalau kita pahami mega itu berarti besar ya, mananya besar. Berarti pembesaran. Hepatomegali ini contohnya. Hepatomegali dari kata hepar ya. Hepar kemudian mendapatkan combining vowel vokal huruf O karena harus digabungkan dengan sufiks yang diawali dengan huruf M atau konsonan sehingga huruf O sangat diperlukan. Hepatomegali pengucapannya yaitu pembesaran hati yang abnormal ya. Ya, hepat atau hepar berarti hati dan megali berarti pembesaran. Kemudian nekrosis ya, berarti kematian pada suatu jaringan ya. Karena biasanya disebabkan tidak ada suplai darah, tidak ada suplai nutrisi, tidak ada suplai makanan atau gizi ya, sehingga jaringan menjadi tidak berfungsi dan lama-kelamaan menimbulkan nekrosis. Contoh di sini adalah arterionekrosis ya. Arterionekrosis pengucapannya adalah kematian jaringan pada organ arteri ya. Jadi arterio ya, ada huruf O berarti arteri, organ arteri, dan nekrosis berarti kematian jaringan. Jadi jaringannya tidak mendapatkan beberapa nutrisi dan oksigen ya. Kemudian terminologi medis yang lain adalah stenosis ya, berarti penyempitan yang abnormal ya. Penyempitan yang abnormal. Contohnya adalah arteriostenosis ya. Arteriostenosis ya, adalah penyempitan abnormal dari arteri atau arteri ya. Misalkan arteri mendapatkan atau dihubungkan dengan combining form huruf vokal O yang berarti arteri, nanti dihubungkan dengan sufiks stenosis yang berarti penyempitan yang abnormal. Ini contohnya ya. Kemudian sufiks yang bermakna prosedur ya. Beberapa sufiks mengidentifikasi prosedur yang dilakukan pada bagian tubuh yang diidentifikasi oleh kata root ya. Misalkan sentesis merupakan tindakan pembedahan ya, dengan cara menusukkan ke organ untuk menghilangkan cairan dengan tujuan diagnostik atau untuk menghilangkan kelebihan cairan atau cairan yang berlebih ya. Misalkan tindakan pembedahan abdominosentesis ya. Pengucapannya adalah abdominosentesis ya, yaitu tusukan atau tindakan pembedahan dengan menusukkan alat ke organ tubuh atau ke organ perut, ke rongga perut ya, untuk menghilangkan cairan atau untuk mengambil cairan atau menghisap cairan ya. Ya, ini dari kata abdomin dihubungkan dengan huruf vokal combining form O berarti perut atau abdomen, dan sentesis yang tadi kita sudah singgung, tindakan pembedahan dengan cara menusukkan ke organ untuk mengeluarkan atau menghilangkan atau mengambil cairan ya. Contoh yang lain adalah sufiks grafi yang bermakna tindakan di sini, yaitu proses menghasilkan gambar ya, atau merekam ya. Contohnya adalah angiografi pengucapannya adalah proses menghasilkan studi radiografi menggunakan sinar X atau X-ray tentang pembuluh darah setelah diinjeksi media kontras untuk membuat atau menampakkan pembuluh darah. Jadi angio ya, berarti pembuluh darah, dan grafi berarti proses perekaman. Kemudian sufiks gram.
berarti gambar atau catatan atau hasil ya. Misalkan angiogram adalah film yang dihasilkan atau diproduksi oleh angiografi tadi ya. Di komponennya angio berarti pembuluh darah dan gram berarti hasil gambar atau hasil rekaman ya. Jadi hasil dari grafi adalah gram tadi ya. Ya, kemudian plasti ya. Sufik plasti berarti tindakan pembedahan untuk memperbaiki. Contohnya adalah mioplasti. Mioplasti adalah tindakan pembedahan untuk memperbaiki organ otot ya. Mio berarti otot, plasti berarti tindakan pembedahan untuk memperbaiki. Kemudian Scoopy ya. Scoopy berarti pemeriksaan visual atau pemeriksaan dengan menggunakan pendengaran ya. Pendengaran atau penglihatan ya, penglihatan ya, visual ya. Artroskopi ini pengucapannya adalah pemeriksaan visual dari struktur internal sendi. Jadi artro itu berarti sendi ya, masih menggunakan huruf vokal O dalam combining formnya, dan Scoopy berarti pemeriksaan visual. Kemudian ada sufik yang memang harus digunakan menggunakan double R atau R yang dalam jumlah 2 ya, double R. Contohnya sufik yang dimulai dengan 2 R disebut sebagai double R ganda. Hal ini bisa sangat membingungkan bagi yang belum familiar dengan terminologi medis ini. Mereka dikelompokkan bersama untuk membantu memahami bagian kata dan mengingat perbedaannya. Contohnya pada rage dan rajia ya. Sama-sama bermakna perdarahan, namun yang paling sering digunakan untuk menggambarkan secara tiba-tiba perdarahannya berat dan tiba-tiba ini biasanya adalah hemoragi ya. Hemoragi ya, hilangnya sejumlah darah yang besar dalam waktu yang singkat. Hem berarti perdarahan, ragi berarti keluarnya darah. Itu yang dipakai yang awal, yang ragi, yang lazim dipakai, walaupun tidak tertutup kemungkinan menggunakan terminologi medis dengan sufik ragia ya. Jadi sama-sama dipakai adalah benar ya. Kemudian double R yang lain adalah rafi ya, berarti tindakan pembedahan untuk menjahit, menutup luka ya. Bisa menggunakan jahitan, bisa menggunakan staples, atau yang bisa dipakai adalah graf ya, gunting staples graf ya, atau lem bedah ya, atau semacam plester ya. Contohnya miorafi adalah penjahitan atau tindakan pembedahan dengan menutup luka ya, pada otot. Ya, mio berarti otot dan rafi berarti tindakan pembedahan dengan menjahit atau menutup luka. Kemudian rea berarti aliran atau debit ya, atau flow ya, mengacu pada aliran cairan tubuh yang dalam jumlah banyak. Misalkan diare, kalau di sini diarea ya, yaitu hilangnya aliran frekuensi cairan tubuh. Jadi yang kita sebut diare itu ya dari awal, asal kata terminologi medisnya adalah diarea ya. Artinya dia itu artinya melalui, dan rea berarti aliran atau debit ya. Kemudian prefix atau awalan ditambahkan di awal kata untuk mempengaruhi arti dari istilah tersebut. Prefix biasa digunakan tetapi tidak selalu menunjukkan lokasi, waktu, atau angka. Istilah natal, misalkan natal berarti berkaitan dengan kelahiran ya. Nat artinya kelahiran dan al berarti berkaitan dengan ya. Contoh-contoh berikut menunjukkan bagaimana awalan mengubah arti dari beberapa terminologi ini ya.
Perinatal, tadi natal itu berarti kelahiran, mengacu pada waktu dan peristiwa selama kelahiran. Peri berarti selama, nat berarti kelahiran, dan al berkaitan dengan, jadi menunjukkan waktu sebelum, selama, dan sesudah kelahiran. Postnatal atau postnatal pengucapannya mengacu pada waktu dan kejadian setelah lahir. Ya. Post itu artinya pasca atau setelah. Ya, ini sama post. Kemudian nat berarti kelahiran dan al adalah berkaitan dengan. Ini beberapa prefix yang kontras dan membingungkan ya. Dan mungkin tidak lazim yang bagi yang tidak familiar dengan terminologi medis ini, beberapa prefix yang membingungkan karena ejaan yang mirip tetapi berlawanan dalam arti. Ya. Misalkan pada prefix yang berlawanan antara ab dan ad, misalkan pada kata abduksi dan kata adduksi ya. Jadi ada huruf B dan ada huruf D di sini. Dalam pengucapannya hampir sama ab dan ad, tapi kalau diamati ab itu yang dengan huruf B artinya menjauhi. Misalkan abnormal atau jauh dari normal. Kemudian yang ad ini berarti menuju ke arah atau mendekati. Misalkan addiction atau adiksi berarti menuju ke ketergantungan obat atau zat. Ya, jadi antara ab dan ad. Kemudian yang lain adalah antara dis dan you, ya, eu, ya. Dis berarti buruk, sedangkan you berarti baik. Ya. Dis bisa juga berarti sulit atau bisa berarti nyeri atau bisa juga berarti salah. Ya. Jadi disfungsional berarti organ atau bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan benar, ya. Atau salah di sini ya. Lawannya adalah you ya, berarti baik, normal atau mudah. Misalkan euthyroid ya, pengucapan euthyroid berarti atau bermakna fungsi kelenjar tiroid dalam kondisi normal. Seperti apnu ya, apnu itu juga bernapas normal. Tapi kalau apnu berarti tidak bernapas. Jadi juga sama, you dengan ap pada kata yupnu dan apnu. Ya. Kemudian hiper, ya. Hiper berarti berlebihan, bisa juga meningkat, bisa juga naik. Ya. Misalkan pada kata hipertensi atau hypertension, ya, lebih tinggi atau tekanan darahnya lebih dari normal. Dan hipo, ya, jadi hiper dan hipo, tapi dalam pengucapan bisa juga berbeda. Mungkin dalam pengucapan hiper dan pengucapan hipo saat mengucapkan terburu-buru sehingga hiper bisa juga diucapkan hipo dan hipo bisa diucapkan sebaliknya seperti hiper. Ya. Hipo berarti kekurangan atau menurun, ya, atau berkurang, menurun. Ya. Contohnya hipotensi, hypotension, ya, lebih rendah dari tekanan darah normal. Kemudian antara inter dan sub, ini juga membingungkan. Inter berarti antara atau di antara, misalkan intersisial berarti di antara tetapi tidak di dalam, jadi bagian dari jaringan. Inter dan intra ya. Inter dan intra berarti di dalam atau di dalam. Kalau inter itu di antara. Contohnya kalau intramuscular berarti dalam muscle, di dalam otot. Kemudian sub dan super. Sub berarti bawah ya. Misalkan subkostal berarti di bawah tulang kosta atau tulang iga ya. Atau rib ya bahasa Inggrisnya. Kemudian lawannya atau yang bisa mungkin diucapkan salah, super itu bisa supra berarti di atas atau berlebihan. Misalkan suprakostal berarti di atas atau di luar tulang kosta atau tulang rusuk atau tulang iga atau rib tadi.
Contoh komponen yang lain pada terminologi medis pada otorinolaringologi. Jadi artinya ilmu yang berkaitan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya, kita lihat lagi pemisahannya. Nanti kata oto artinya telinga, rino hidung, laringo tenggorokan, dan logi. Antara oto, rino, dan laringo membutuhkan combining form dengan huruf vokal O untuk bisa dihubungkan di antara komponen root tadi. Untuk menentukan arti dari istilah medis, bagian kata dipisahkan mulai dari akhir kata dan menuju ke depan. Ya. Bentuk kombinasi oto berarti telinga, penggabungan vokal digunakan di sini karena wood, root, ot bergabung dengan wood, root yang lain. Ya. Bersama-sama root membentuk otorinolaringologi yang merupakan ilmu tentang telinga, hidung, dan tenggorokan. Tadi kita sudah bahas komponen pemisahannya oto, rino, dan laring, kemudian ologi. Laring bisa juga berarti laring. Ya. Karena ini adalah istilah yang panjang, spesialisasi ini sering disebut sebagai THT. Ya. Jadi laring itu merupakan organ pada tenggorokan, sehingga disamakan telinga, hidung, tenggorokan. Versi singkat dari istilah ini adalah otolaryngologi. Pengucapan pada otolaryngologi yang merupakan studi tentang telinga dan laring atau tenggorokan. Ya. Kemudian menentukan makna pada bagian dasar kata atau pada root. Ya, memahami arti dari bagian kata sering menjadi mengetahui definisi istilah medis yang tidak dikenal. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, saya cukupkan materi ini dulu. Ya, dan akan saya lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Ya, masih tentang komponen terminologi medis, karena komponen terminologi medis ini kalau kita pelajari memang harus hati-hati dan lama, ya, sehingga kita perlu mempelajari dan membahas komponen-komponen ini dengan sedikit demi sedikit, ya, untuk bisa dipahami bersama. Ya, saya cukupkan dulu materi kita pada terminologi medis 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.